Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Mas Andika Cipta Labora, analis dari PT Kanakahita Solvera. Selamat pagi, Mas Andika. Halo, selamat pagi Mas Wiki. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau kita bicara mengenai hal yang kemarin kemudian mungkin dikategorikan sebagai sentimen yang cukup menguatkan dari ESG terkait dengan ditetapkannya suku bunga acuan tetap 5,75% di tengah tren positif dari ESG pasca beberapa waktu yang lalu terkena trading hold dari Bursa Efek Indonesia karena sempat melemah signifikan begitu ya. Analisis Anda seperti apa terkait dengan hal ini, Mas Andika? Oke, hal ini menjadi sentimen positif ya Mas untuk pergerakan IHSG kemarin. IHSG berhasil menguat, padahal sehari sebelumnya ya, tepatnya itu hari Selasa, IHSG menjelang penutupan sesi pertama sempat turun lebih dari 5% yang mengakibatkan terjadi trading halt ya selama 30 menit. Nah, memang ditahannya suku bunga acuan di level 5,75% ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, hal ini juga didorong ya oleh adanya ketidakpastian ekonomi ya. Apalagi kalau kita baca-baca gitu ya, Presiden AS Donald Trump itu lagi perang tarif, perang dagang ya, kadang menaikkan tarif, kadang menunda tarif ya. Nah, ini kan membuat ketidakpastian ekonomi sehingga memang BI ini menahan suku bunga ini saya rasa tepat untuk menjaga stabilitas nilai rupiah nih, Mas. Mhm, mhm. Oke, itu adalah reaksi pasar terkait dengan ditahannya tingkat suku bunga acuan begitu ya dan dapat dilihat kemarin dari IHSG sendiri menguat di atas 1,4% begitu. Dan dari pergerakan kemarin apa yang perlu di-highlight sebetulnya kalau kita lihat saham konglomerat juga ini menjadi faktor pendukung ya penguatan dari IHSG. Analisis Anda seperti apa, Mas Andika? Oke, kalau saham konglomerat kemarin yang memang menjadi bensin untuk IHSG menguat itu ada saham DCII ya Mas, karena menguat arah atau reject atas dan DCII sendiri sekarang itu market cap-nya kurang lebih 330 miliar seperti itu. Dan juga ada brand TPIA ya dari konglomerasi PAPP. Nah, hal ini saya lihat memang hanya sentimen jangka pendek ya karena beberapa saham konglomerasi juga terkena dampak penurunan IHSG sehingga harga sahamnya itu beberapa waktu terakhir ini mengalami penurunan yang signifikan. Jadi di saat kemarin ada sentimen positif IHSG, nah ini yang menjadi bensin ya, menjadi sentimen positif untuk saham-saham emiten konglomerasi juga mengalami technical rebound. Baik, yang juga cukup mewarnai pergerakan di bursa global membuat Wall Street menguat signifikan walaupun Eropa ditutup mix ya, yang The Fed semalam mempertahankan suku bunga membawa bursa Amerika Serikat menguat. Sejauh mana sebetulnya hal ini juga mungkin menjadi salah satu sentimen global yang juga cukup dicermati dan mungkin ini juga akan menjadi bensin kalau saya pinjam istilah dari Anda. Pergerakan domestik di hari ini, pasca kemarin BI juga mempertahankan suku bunga acuannya, Mas Andika. Oke, ini juga sudah sesuai proyeksi ya Pak. Ya. Karena memang The Fed sendiri proyeksi dia memangkas suku bunga untuk tahun ini itu kurang lebih akan sebanyak 2 kali dan dimulai itu nanti di Juni atau Juli tahun 2025. Nah, nampaknya memang untuk saat ini suku bunga masih ditahan di level tinggi karena juga kalau kita lihat inflasi AS juga belum mendekati level 2% lagi ya. Karena memang target The Fed sendiri untuk menurunkan suku bunga jika inflasi Amerika Serikat itu berada di level 2% nih Mas. Jadi memang untuk saat ini adalah hal yang tepat untuk The Fed bisa menahan suku bunga. Oke. Menahan suku bunga. Baik, secara reaksi pasar mungkin hari ini akan bereaksi positif ya terkait dengan dua sentimen terkait dengan ditahannya suku bunga baik itu dari domestik dan juga Amerika. Oke, nampaknya hari ini IHSG juga masih bisa mengalami penguatan ya, Mas. Hmm. Kalau secara teknikal juga ini ada tekanan beli kemarin, sehingga kalau saya lihat ini secara teknikal dia berhasil menembus resisten Fibo retracement 38,2% ya. Dan nampaknya akan ada penguatan ke level 6360. Nampaknya hari ini masih akan ada peluang naik Mas walaupun memang tidak sebesar kemarin.
Baik, baik. Oke, ini semacam edukasi dan juga mungkin kalau kita kemudian, meminjam POV dari Bank Indonesia, pilihannya tentu saja setelah, rapat Dewan Gubernur adalah antara mempertahankan, menaikkan, atau, eee eee, menurunkan begitu ya. Nah, kemarin kemudian sudah diputuskan bahwa tetap mempertahankan di 5,75. Tapi ada beberapa prediksi lah atau mungkin analisis jika kemudian Bank Indonesia mengambil skenario untuk menurunkan tingkat suku bunga acuannya. Ada yang menyampaikan bahwa ini kemudian akan cukup negatif, khususnya terhadap fluktuasi dari ataupun nilai, tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan implikasinya kalaupun kita bicara mengenai, skenario Bank Indonesia ternyata menurunkan tingkat suku bunga acuannya begitu, dan ternyata masih punya space untuk itu ternyata, masih punya ruang untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan di tahun ini. Tapi kemarin tidak diambil. Menurut Anda seperti apa jika skenarionya Bank Indonesia menurunkan, tingkat suku bunga acuannya, Mas, Andika? Oke, ini nampaknya menurunkan suku bunga ini seperti pedang bermata dua ya Mas, Hmm. karena kalau misalnya BI menurunkan suku bunga nantinya akan menjadi sentimen negatif untuk nilai tukar rupiah. Akan tetapi kalau dia memangkas suku bunga, maka nantinya ini bisa menggerakkan ekonomi lagi ya Mas. Hmm. Kita tahu ya beberapa waktu terakhir ini Indonesia mengalami deflasi dan kalau misalnya suku bunga turun, nantinya sektor real akan bergerak karena pengusaha-pengusaha, investor-investor yang selama ini menanamkan uangnya di tabungan seperti itu karena suku bunga turun melihat returnnya sudah tidak menarik lagi dan membuat mereka itu invest ke sektor real, invest ke sektor pasar modal juga. Nah, Mhm. akan tetapi nantinya ini akan menjadi bumerang ya karena juga tadi seperti saya sampaikan di awal ya pedang bermata dua nanti rupiah bisa tertekan seperti itu, Mas. Baik. Hal lain yang juga menarik dan juga disampaikan oleh, otoritas otoritas ataupun pemangku kebijakan terkait dengan, respon OJK soal, fluktuasi pasar kemarin. Jadi mengizinkan emiten untuk, melakukan buyback tanpa menggelar RUPS terlebih dahulu. Sejauh mana Anda melihat ini sebagai sebuah, isu ataupun mungkin hal yang cukup menjadi concern dari pelaku pasar? Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Mas Andika. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.